kebenaran ini, kebenaran Islam ini tidak mungkin kemudian sampai kepada umat manusia kecuali ada orang-orang yang menegakkannya. Siapa? Yang berdakwah. Semua kita dengan lingkup yang berbeda. Harus ada kesadaran ini dulu. Sadar akan pentingnya dakwah. Pondasi ini Anda tidak miliki, gak akan sukses dakwah. Sadar akan pentingnya dakwah, ini perkataan yang paling mulia, ini tugas Nabi dan Rasul. Kalau kebenaran ini tidak disampaikan, kapan orang bodoh akan tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ikhwah sekalian semuanya yang ada di Pacitan. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita mengangkat satu tema berkaitan dengan ta'awun dalam dakwah. Ta'awun dari kata bahasa Arab awana yu'awinu, menolong. Ta'awana yata'awanu, saling menolong, ta'awunan. Artinya pada kesempatan malam hari ini kita akan menyebutkan beberapa pondasi sebenarnya, di mana kalau misalnya perkara-perkara ini tidak dimiliki oleh semua orang yang ingin berkecimpung di dunia dakwah, niscaya dakwah tersebut tidak bisa terlaksana dengan maksimal, bahkan mungkin gagal. Tapi sebelum masuk pada poin-poin tersebut, di mana prinsip-prinsip yang ingin kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini harus dimiliki oleh semua orang yang berkecimpung di dunia dakwah, entah itu ustadznya, gurunya, penceramahnya, DKM masjidnya, jamaahnya.
Maka sebelum masuk pada bahasan tersebut, kita ingin sebutkan akan sebuah keutamaan untuk orang-orang yang berdakwah. Al-musyahidun al-kiram, ad-da'watu ilallah, berdakwah kepada Allah, menyeru umat manusia untuk kembali kepada Allah, menyembah Allah, mengesahkan Allah. Ini salah satu di antara begitu banyak tugas yang diemban para rasul. Bahkan kalau misalnya kita urutkan, misalnya ada 5, 6 atau 7 poin, dia poin yang pertama, bahwasanya di antara tugas Nabi dan Rasul adalah ad-da'watu ilallah, menyeru umat manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya siapapun di antara kita yang ingin menyeru juga, maka ketahuilah bahwasanya yang akan Anda lakukan ketika Anda menyeru orang untuk kembali kepada Allah, menyembah Allah, mengesahkan Allah, Anda sedang melakukan tugas para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Yang artinya adalah, dan telah kami utus pada setiap umat seorang rasul agar dia menyeru kepada umatnya, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala semata dan jauhilah taghut. Semua nabi dan rasul sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus hanya kepada umatnya saja khusus. Lain dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau diutus untuk segenap umat manusia, bahkan jinnya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Telah diberikan kepadaku 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada rasul sebelumku. Salah satu di antara 5 perkara tersebut adalah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila ummatihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi kaffah." Dan adalah nabi dulu sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam diutus kepada umatnya saja khusus, tidak untuk yang lain. Sedangkan aku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, diutus untuk segenap umat manusia. Di hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa bu'itsu ilal ahmari wal aswad." Dan aku diutus kepada yang merah dan yang hitam. Para ulama tafsir menyebutkan yang dimaksudkan dengan yang merah adalah tentunya jin. Karena ia identik dengan api, dari itulah mereka diciptakan. Dan yang dimaksudkan dengan yang hitam adalah manusia. Karena identik dengan tanah, dari itulah kemudian manusia pertama, Adam alaihissalam, diciptakan. Jadi setiap generasi, setiap umat, mesti Allah utus kepada mereka seorang rasul. Tugasnya sama, agar mereka semua menyeru kepada umatnya untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi taghut, semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang ridha, yang rela untuk disembah. Juga di hadis juga di dalam firman Allah yang lain, dalam surah Al-Anbiya ayat 25, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun."
Yang artinya adalah, dan tidaklah kami mengutus dari sebelum kamu, hai Muhammad SAW, dari seorang Rasul, kecuali kami wahyukan kepadanya satu wahyu yang sama. Apa itu? Ani'budu annahu la ilaha illa ana. Bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Wahyu yang sama bahwasanya tiada Tuhan selain aku yang berhak untuk disembah. Fa'budun, maka sembahlah aku. Artinya ini tugas Nabi dan Rasul. Bahkan tugas yang nomor 1. Artinya siapapun di antara kita ingin berdakwah, menyuruh umat manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian menyembah Allah, mengesahkan Allah, maka Anda sedang melakukan tugas Nabi dan Rasul. Tentunya ini perkara yang berat. Makanya tidak bisa kemudian dijalankan sendiri. Harus saling topang satu sama lain. Harus saling bantu satu sama lain. Jangankan kita manusia biasa. Para nabi pun mereka dibantu sahabat-sahabatnya. Nabi kita Muhammad SAW dakwahnya dibantu istrinya. Nabi kita Muhammad SAW dakwahnya dibantu para sahabatnya. Wabil khusus misalnya para sahabat, 10 sahabat yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Nabi Muhammad SAW, itu di antara orang-orang yang pertama-tama, kalau kita baca sejarah, baca sirah, yang membantu dakwah Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, Abu Bakar dan yang lain. Khususnya Abu Bakar ya. Karena di antara 9 sisanya, dari 10 total para sahabat yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sebutkan namanya eksplisit terpisah 5 atau 6. Dari 9 itu, 5 mudah saya tidak salah, 5 di antara mereka itu masuk Islamnya berdasarkan dakwah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Nabi kita Muhammad SAW saja, beliau dakwahnya ditolong oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang paling jelas adalah istrinya, itu pasti. Zaman sekarang juga para da'i, istrinya yang paling mendukung pasti. Dan kemudian orang-orang di sekitarnya, itu para sahabat. Dan kita tahu Nabi Muhammad SAW itu punya sahabat yang sangat dekat. Disebutkan 8 orang. Di antara semua sahabat beliau, ada 8 orang sahabat yang sangat dekat dengan beliau. Nabi dan Rasul sebelum beliau pun demikian. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 34. Cerita tentang Nabiullah Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam. Bagaimana Musa alaihissalam menginginkan Harun adiknya untuk menolong, menopang dakwahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan perkataan Nabi Musa alaihissalam, "Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i rid'an yusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun." Dalam surah Al-Qasas ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku." Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk juga mengutus Harun sebagai adiknya untuk menopang dan menolong dakwahnya.
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala sanashudduka 'adudak. Kami akan membantumu dengan saudaramu. Allah jawab. Nabi dan Rasul ketika mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala seketika dijawab. Di antara keutamaan yang mereka miliki sama seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita bisa ambil faedah bahwasanya dakwah, jangankan kita, Nabi pun butuh pertolongan dari orang di sekitarnya. Maka ketika kita berdakwah, menyeru umat manusia, mungkin lingkup kita berbeda-beda. Ada yang sangat luas, ada yang mungkin lingkup kecil keluarganya. Ketika kita berdakwah menyeru umat manusia untuk kembali kepada Allah, menyembah Allah, mengesahkan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu bantuan. Dan kita harus saling membantu, saling menolong satu sama lain, ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ini di antara perkara yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 33. Tapi sebelum masuk ke sini, ada satu hadis yang terlewat oleh saya untuk menyampaikannya, adalah permisalan yakni kerasulan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan yakni kita sebagai umatnya. Jadi kita akan sebutkan satu riwayat bagaimana permisalan ini dibuat oleh malaikat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dia mengerti tugasnya, agar dia tahu posisinya, agar dia tahu apa kewajibannya. Faedah kita ambil dari tadi tentunya dari kitab Ar-Rusul war Risalat karangan Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah ta'ala. Dalam salah satu bab beliau menyebutkan tentunya di bagian awal tentang wadhaifur rusuli wa muhimmatuhum, tugas dan kepentingan para rasul, disebutkan di antara da'watu ilallah, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mithalun yuwaddihu dawrar rusul, satu permisalan yang menerangkan akan kondisi, posisi, tugas sebagai seorang rasul. Wa qad darabatil malaikah lirrasul sallallahu alaihi wasallam mathalan tuwaddihu dawrahu wa tubayyinu wadhifatahu. Malaikat telah memberikan satu permisalan yang disebutkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat menerangkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugasnya, kewajibannya sebagai seorang rasul. Fil hadis, maka disebutkan dalam sebuah hadis, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inni ra'aitu fil manami ka'anna Jibril 'inda ra'si wa Mikail 'inda rijli. Yaqulu ahaduhuma li sahibihi idrib lahu mathalan. Faqala isma' sami'at udhunuk wa qilla 'aqila qalbuk. Innama mathaluka wa mathalu ummatika kamathali malakin atau kamathali malikin ittakhadha daran thumma bana fiha baitan thumma ja'ala fiha ma'idatan thumma ba'atha rasulan yad'u an-nasa ila ta'amih faminhum man ajaba ar-rasula wa minhum man tarakahu fallahu huwal malik wad-daru al-islam wal baitu al-jannah wa anta ya Muhammad rasul man ajabaka dakhal al-islam
Wa man dakhala al-Islam dakhala al-jannah. Wa man dakhala al-jannah akala ma fiha. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya aku bermimpi dan aku melihat pada mimpiku, dan kita tahu di antara cara datangnya wahyu kepada Nabi dan Rasul adalah di dalam mimpi. Kata beliau SAW, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku seakan-akan Jibril berada di bagian kepalaku dan Mikail di bagian kakiku. Kemudian salah satu di antara mereka berdua mengatakan kepada yang lain, ini bisa perkataan Jibril, ini bisa perkataan Mikail. Idrib lahu mathalan, berikanlah kepadanya sebuah permisalan yang akan menerangkan pada Nabi Muhammad SAW tugasnya, posisinya. Bahwasanya dia seorang Rasul dan apa tugas yang harus dia lakukan. Berkata salah satu malaikat kepada yang lainnya, berikan kepada Muhammad ini SAW sebuah permisalan. Faqal, kemudian dia mengatakan, dengarkanlah niscaya telingamu akan mendengar dan pahamilah niscaya hatimu akan paham. Sesungguhnya permisalanmu dan umatmu ini adalah seperti sebuah permisalan seorang raja yang membangun satu istana. Dan di dalam istana tadi dia membuat satu ruangan khusus. Dan dalam ruangan tadi dia siapkan meja saji, penuh dengan makanan yang nikmat tentunya. Kemudian raja ini mengutus seorang utusan untuk menyeru manusia agar hadir ke sajian itu. Undangan makan. Maka di antara manusia ada yang menjawab panggilan, seruan, undangan makan si raja melalui si utusan ini, ada yang menjawabnya, dan di antara mereka ada yang meninggalkannya. Kemudian malaikat berkata, "Fallahu huwal malik." Raja di sini adalah Allah. Wad-daru al-Islam, istana di sini dia maksudkan dengannya adalah agama Islam. Wal baitu al-jannah, dan ruangan yang tadi disebutkan, ruangan khusus dalam istana tersebut adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kamu hai Muhammad SAW utusan yang tadi, yang nyeru umat untuk datang makan. Kamu itu posisinya adalah seperti utusan yang tadi. Man ajabaka dakhala al-Islam, barang siapa yang menjawab panggilanmu diundang makan mau, niscaya dia masuk Islam. Wa man dakhala al-Islam dakhala al-jannah, dan barang siapa yang masuk Islam niscaya dia masuk surga. Wa man dakhala al-jannah akala ma fiha, dan barang siapa yang telah masuk surga dia akan memakan semua hidangan yang ada di dalamnya. Seperti itulah permisalan yang dibuat malaikat Allah akan tugas Nabi kita Muhammad SAW. Dan dari permisalan ini juga kita ketahui bahwasanya ada yang jawab, ada yang tidak. Ada yang mau diundang makan, ada yang enggak. Maka praktekkan pada diri kita semuanya. Ketika kita berdakwah, menyeru ke umat manusia untuk kembali kepada Allah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, ada yang jawab, ada yang tidak. Ada yang mau dengar, ada yang tidak. Makanya di muqaddimah tadi kita sebutkan bahwa tugas dakwah ini adalah tugas yang berat, tapi ia adalah tugas yang mulia karena ia tugas yang tugas yang dimiliki semua rasul. Artinya konsekuensi yang dihadapi oleh para rasul pun akan kita hadapi ketika berdakwah. Kita sebutkan tadi, jangankan kita manusia biasa, Nabi pun mereka butuh bantuan, apalagi kita. Maka kita harus saling membantu satu sama lain, saling menolong satu sama lain, agar kemudian dakwahnya ini sukses. Gak bisa sendirian.
Maka tolong menolong dalam dakwah ini tidak pernah akan bisa terrealisasi atau minimal kadar kesuksesannya mungkin akan jauh berkurang atau bahkan mungkin gagal. Kecuali semua orang yang berkecimpung di dalamnya memahami beberapa prinsip berikut ini. Yang pertama, kesadaran pentingnya dakwah. Semua orang yang ingin berdakwah, maka dia harus sadar begitu pentingnya dakwah ini. Karena yang sedang dia lakukan adalah menyeru umat manusia untuk kembali kepada Allah. Itu tugas yang luar biasa mulia. Tugas yang diemban para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Yang artinya adalah siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan amal yang saleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri atau muslim. Enggak ada. Tidak ada orang yang perkataannya lebih baik daripada ini. Orang yang menyeru kepada Allah, menyuruh umat manusia kembali kepada Allah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, menyembah Allah dan menjauhi taghut, dan juga tentunya di antara maknanya adalah kesyirikan. Karena kalau hanya menyembah Allah kemudian kita membenarkan sesembahan yang lain, bukan tauhid namanya. Harus ada penafian, harus ada penetapan. Kita nafikan semua Tuhan yang disembah selain Allah tidak benar, dan kita tetapkan hanya Allah yang berhak untuk disembah dan yang benar. Yang Maha Menciptalah yang paling berhak untuk disembah. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang lebih baik? Enggak ada. Ini adalah yang paling baik. Siapa itu? Orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh, dan dia katakan dengan bangganya, saya muslim. Perkataan yang paling baik. Maka kesadaran ini harus ada pada diri semua kita yang ingin berdakwah. Ustadzkah dia atau tidak? Karena kewajiban dakwah ini ada di pundak kita semuanya, hanya beda audiens saja, hanya beda lingkup saja. Tapi semua kita harus berdakwah. Harus sadar bahwasanya ini tugas yang mulia. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada orang yang menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda sedang melakukan tugas yang luar biasa mulia. Setelah kita mengilmui sesuatu, kita mengamalkan ilmu tersebut, kita dakwahkan. Jangan buat kita sendiri. Dakwahkan. Dan ketika berdakwah pastinya ada saja halangan, ya. Maka bersabarlah. Bahkan bisa jadi halangan tersebut, aral melintang tersebut datangnya mungkin dari orang terdekat. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran Islam tentunya tidak akan difahami oleh umat manusia kalau tidak ada yang mendakwahkannya. Apalagi kita berbicara di zaman kita sekarang ini yang luar biasa bebas. Yang sesat pun bebas menyebarkan kesesatannya. Yang menyimpang bebas menyebarkan penyimpangannya. Kalau kemudian kita diam, akhirnya kerusakan, kesesatan, kemaksiatan, kezaliman, kekufuran, kesyirikan akan merajalela.
Akhirnya kemudian ketika kita berdiri untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran, menyampaikan ketaatan, menyampaikan ketauhidan, menyampaikan sunnah, kita dianggap aneh. Kenapa? Karena orang sudah terbiasa dengan yang buruk. Kalau kita diam, kalau kita tidak berdakwah, orang yang bodoh bagaimana dia akan tahu mana yang benar, mana yang salah? Makanya para ulama dari zaman dahulu sampai sekarang, dengan karangan-karangan mereka mesti membantah penyimpangan-penyimpangan terjadi sampai detik ini. Ya, tidaklah ada satu atau sesuatu yang viral gitu ya, berkaitan dengan penyimpangan pemikiran misalnya, kecuali mesti tidak perlu 24 jam sepertinya. Sangat cepat sekali para asatidzah mereka membuat status, mereka membuat tweet, mereka membuat pic, mereka membuat postingan yang membantahnya langsung. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ilmu mereka. Ya. Dan alhamdulillah mereka tidak anti dengan media sosial, karena disitulah sekarang semuanya tersebar. Mudah-mudahan saya tidak berlebihan, betul. Tidak sampai 1 kali 24 jam. Kecuali ada seorang ustadz yang membantahnya. Yang menyampaikan kepada umat akan kebenaran. Kalau kita diam, maka orang bodoh, kapan dia akan tahu mana yang benar, mana yang salah? Kalau kita diam, lama-kelamaan nanti orang terbiasa dengan kesesatan, kesyirikan, kemaksiatan. Bayangkan, terbiasa dengan kesyirikan, kemaksiatan, kekufuran, kezaliman, biasa. Suatu saat Anda menegakkan keadilan, suatu saat Anda menyampaikan kebenaran, maka Anda dianggap aneh. Dan sudah terjadi sepertinya ya. Ya, sudah terjadi. Orang sudah terbiasa dengan yang buruk, orang sudah terbiasa dengan yang salah, orang sudah terbiasa dengan yang menyimpang. Akhirnya yang lurus dianggap yang salah. Jadi kebenaran ini, kebenaran Islam ini tidak mungkin kemudian sampai kepada umat manusia kecuali ada orang-orang yang menegakkannya. Siapa? Yang berdakwah. Semua kita dengan lingkup yang berbeda. Harus ada kesadaran ini dulu. Sadar akan pentingnya dakwah. Pondasi ini Anda tidak miliki, gak akan sukses dakwah. Sadar akan pentingnya dakwah, ini perkataan yang paling mulia, ini tugas Nabi dan Rasul. Kalau kebenaran ini tidak disampaikan, kapan orang bodoh akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Dan subhanallah, bisa jadi di zaman sekarang gitu ya, dari flyer dakwah kita, dari pic dakwah kita, dari captionnya mungkin yang sangat singkat, dari broadcastan, dari artikel, dari video pendek, video panjang, ada audio juga. Didengar orang, dilihat orang, ditonton orang, dibaca orang. Dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan pada orang tersebut hidayah taufik. Ini keutamaan yang lain. Sudahlah Anda sadar akan pentingnya dakwah. Anda tahu ini tugas yang luar biasa mulia. Tidak ada orang yang paling baik perkataannya dibandingkan yang berdakwah. Anda tahu kalau misalnya Anda tidak berdakwah nanti kesesatan makin menyebar. Bisa jadi karena sebab Anda, lewat Anda, melalui Anda, orang tersapa hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan satu contoh dulu zaman BBM ya. Bahwasanya ada orang itu kenal dakwah ini dari profil picture waktu itu. Karena secara berkala kita ganti profil picture dengan nasihat. Ada saja yang lihat itu. Dari situ kemudian di kotaknya dia mencari dakwah ini. Saya tinggal di kota Fulani. Saya sering melihat
profil picture Anda. Saya sering mendapatkan nasihat dari profil picture Anda zaman BBM ya. Saya tinggal di kota Fulani. Di mana saya bisa belajar di sini. Seperti yang sering Anda posting itu. Akhirnya kita arahkan ke ustadz-ustadznya. Belajar dia. Sabar dia. Subhanallah. Kita nggak pernah tahu. Itu zaman BBM di mana tentunya sangat privat ya. Harus saling add satu sama lain. Kadang-kadang kayak kemudian nggak kenal juga siapa. Yakni para pengikut. Sekarang lebih luas lagi. Kalau akun kita nggak privat. Zaman sekarang kayak Instagram. Itu luar biasa. Semua orang akan bisa memfollow. Siapa yang lihat kita nggak pernah tahu. Lawang terkadang akun-akun orang tersebut bukan nama aslinya kok. Fulan memfollow Anda, fulana follow. Oh, subhanallah. Bisa jadi melalui Anda. Melalui dakwah Anda dengan semua medianya sekarang. Allah sapa dia dengan hidayah taufiknya. Dengannya pahala tentunya sangat besar. Subhanallah. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW. فَوَاللَّهِ لَأَيَّهَدِيَ بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadits Bukhari Muslim, demi Allah sungguh satu orang saja diberi petunjuk oleh Allah melalui perantaramu, pik dakwahmu, broadcastanmu, tulisan artikelmu, video pendekmu, video panjangmu, resharemu dari akun-akun dakwah, resharemu dari akun-akun para ustaz. Kita terjemahkan seluas itu sekarang. Karena kamu menjadi perantara. Kata Nabi Muhammad SAW, demi Allah, tidaklah ada sumpah, entah itu dalam bahasa Arab, entah itu dalam bahasa kita, kecuali akan menyampaikan suatu perkara yang besar. Nabi Muhammad sampai bersumpah ini, demi Allah, sungguh satu orang saja diberi petunjuk oleh Allah karena perantaramu, melaluimu. Allah sapa dia dengan hidayah taufik. Melalui Anda. Yang bisa jadi Anda tidak menyadarinya. Maka itu lebih baik daripada unta merah. Di antara maknanya adalah, kenapa Nabi Muhammad sebutkan dengan unta merah? Ya adalah satu harta yang sangat berharga di zamannya. Mungkin apalah gitu di zaman sekarang gitu ya. Mungkin mobil yang paling mahal gitu ya. Misalnya apa gitu yang miliaran rupiah. Melalui Anda, dengan dakwah Anda, seseorang tersapa hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, taufik. Akhirnya dia faham Islam yang benar. Akhirnya dia menjadi orang yang taat dengan pemahaman yang benar. Apa itu bukan jejak kebaikan untuk Anda? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Dalam surah Yasin ayat 12 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan yang telah mati dan kamilah yang mencatat semua amal yang telah mereka persembahkan dan amal-amal, jejak amal yang mereka tinggalkan. Maka jangan tinggalkan dunia ini kecuali Anda meninggalkan jejak kebaikan. Janganlah Anda men-tweet, pasang status, posting pic di semua akun media sosial Anda kecuali kebaikan. Firman Allah dengan tafsiran maknanya, sabda Nabi Muhammad dengan syarah para ulamanya, perkataan para ulama. Ya. Bukan malah sebaliknya. Media sosial Anda gunakan untuk meninggalkan jejak keburukan. Karena siapapun di antara kita mungkin mati loh. Kapanpun, dimanapun. Mungkin ntar malam, mungkin besok. Akun Anda ada passwordnya. Nggak bisa kemudian dibantu untuk dihapuskan. Semua yang Anda tinggalkan buruk. Kadang nyinyir lah, kadang gibah lah, kadang
buruk semuanya. Orang kalau sudah meninggal, semua amalnya terputus. Kecuali yang Nabi Muhammad kecualikan dalam sabdanya. Sedekah jariah yang pahalanya selalu bergulir, ilmu yang dimanfaatkan dengannya, dan anak yang saleh yang berdoa untuknya. Jadi harus ada prinsip ini. Kesadaran akan pentingnya dakwah, bahwasanya ini tugas Nabi dan Rasul. Tidak ada perkataan yang lebih utama dibandingkan seorang yang berdakwah. Kalau kita tidak dakwah, kapan orang bodoh akan tahu kebenaran? Dan ketika Anda berdakwah, bisa jadi Anda menjadi sebab tersapanya orang dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, ini berlaku untuk semua kita, ustadz dan jamaahnya, ustadz dan krunya, ustadz dan para donaturnya. Semua yang berkecimpung di dakwah. Prinsip apa berikutnya agar dakwah ini sukses? Saling mencintai. Ini penting sekali. Tidak mungkin kita akan saling tolong menolong satu sama lain kalau kita tidak saling mencintai. Cinta karena Allah yang maknanya saling mencintai karena ketaatan. Kita mencintai satu sama lain itu karena ketaatannya. Visi misi dakwahnya sama. Ingin menegakkan kebenaran. Ingin mengangkat kebodohan dari diri kita dan orang lain. Kalau tidak saling mencintai satu sama lain, gak akan bisa terlaksana. Makanya sebaliknya. Untuk semua orang yang berkecimpung di dunia dakwah, ustadznya, takmir masjidnya, panitia kajiannya, krunya, donaturnya, kalau kemudian saling benci, nggak akan bisa Anda berdakwah, nggak bisa. Yang ada, Anda akan saling jatuhkan satu sama lain, karena bisa jadi tujuannya masing-masing di antara mereka punya tujuan duniawi, nggak akan bisa. Entah ustadznya kah, entah DKM masjid atau musholanya kah, entah panitia kajiannya kah, ada tujuan-tujuan duniawi yang dia ingin dapatkan dari dakwah ini, nggak akan sukses. Tapi mereka akan dapatkan yang mereka inginkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya hanyalah setiap orang akan mendapatkan yang dia niatkan. Ustadznya ingin berdakwah hanya yang kena tujuan untuk kemudian masyhur, menjadi orang populer, Anda akan dapatkan. Panitia kajiannya, orang-orang di balik layar sebuah kajian, para donaturnya. Kalau tujuan Anda hanya ingin pujian orang, bahwasanya saya sukses adakan kajian A, saya sukses adakan kajian B, saya bisa topang dakwah Ustadz A, saya bisa topang dakwah Ustadz B. Saya bisa bikin tampilan luar biasa bagus untuk dakwah Ustadz A, B, C, dan D. Tujuannya agar Anda mendapatkan pujian manusia, Anda akan dapatkan. Anda akan dapatkan. Tapi tidak pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena niatnya sudah beda. Mungkin yang tampil ustadznya. Fitnah kemasyhuran dia akan hadapi langsung. Tapi apakah kemudian orang-orang di balik layarnya tidak mendapatkan fitnah? Sama aja. Sama. Donatur dengan kekayaannya, kalau Anda kemudian menopang dakwah ini hanya untuk dipuji manusia, Anda akan dapatkan pujian itu. Tapi pahala dari Allah tentunya tidak. Panitia kajian, semua kru di balik layar. Tujuan Anda salah, niat Anda salah. Tidak lillahi ta'ala. Ingat, Anda akan dapatkan yang Anda inginkan, tapi tidak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus saling mencintai. Baru kita bisa saling tolong menolong karena saling mencintai.
Kalau saling membenci, yang ada Anda akan saling menghujat. Ustadznya merendahkan krunya, ustadznya mencela donaturnya, ustadznya mengkritisi terus panitia kajiannya, dan juga sebaliknya. Panitia kajiannya mentakdir orang dari ustadz itu, donatur itu kemudian berhenti menopang dakwahnya, krunya kemudian semua berhenti. Kenapa? Karena ada kebencian. Karena masing-masing punya agenda. Kalau masing-masing punya agenda tertentu dalam dakwah ini, ingat, Anda akan dapatkan niat dan agenda Anda, tapi tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi karena Anda dakwah ini malah hancur. Karena Anda dakwah ini malah rusak. Anda mendapatkan yang Anda inginkan, tapi dakwahnya rusak. Harus saling mencintai, ini prinsip. Kalau sudah mencintai, baru bisa saling tolong-menolong. Al-musyahidun al-kiram, kalau kita berbicara komunitas, kita ini sudah sedikit. Sedikit ribut pula, kan lucu ya. Kalau banyak ribut, ya oke lah. Banyak sama banyak bertarung itu. Sudah sedikit bertarung pula, lucu. Anda ketika bersatu saja bagi orang dikit kok. Malah ribut internalnya. Aduh. Kalau kemudian tidak saling mencintai, tidak akan ta'awun ini, tolong menolong dakwah ini bisa terlaksana. Kalau ada agenda pribadi masing-masing, saya lupa menyebutkan mungkin yayasannya misalnya, tujuannya juga adalah duniawi, gak akan bisa. Tapi Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, La tahasadu, wa la tanajashu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru. Hadis yang panjang, ini potongan di antaranya. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah kalian saling mendengki, saling melakukan najash, tipu dalam perkara jual beli. Jangan kalian saling membenci dan jangan kalian saling membelakangi. Ini sudah dilarang Nabi Muhammad. Anda lakukan, mesti kemadharatan akan Anda dapatkan. Tidak ada satu perintah kecuali di baliknya ada manfaat yang luar biasa, dan tidak ada satu larangan kecuali begitu banyak madharat yang akan Anda dapatkan. Dan ini larangan Nabi Muhammad. Jangan saling iri dan dengki. Jangan saling membenci satu sama lain. Gimana Anda saling benci? Kemudian mengatakan kepada umat ini demi dakwah. No, Anda saling benci kok. Gimana kemudian dakwah akan tegak? Lawang Andanya saling benci. Ustadznya ke jamaahnya, ustadznya ke krunya, ustadznya ke donaturnya, ustadznya ke pihak yayasannya, ustadznya ke DKM-nya. Saling benci satu sama lain. Gimana bisa dakwah ini kemudian tegak? Apalagi yang lebih parah, ustadz antar ustadznya. Waduh, makin parah lagi itu. Kalau sudah saling benci, nggak akan sukses dakwah ini. Karena ustadznya didengar. Ya, siapapun ustadz, dia pasti punya fans. Siapapun ustadznya, dia pasti punya followers. Buta, pasti itu. Orang-orang bodoh tentunya. Maka kalau sudah yang berseteru ustadznya, udah ke bawah itu turun. Gimana dakwah akan tegak kalau kemudian ustadznya aja berseteru kok? Akhirnya turun ke bawah. Antar DKM berseteru, antar yayasan berseteru, antar kru berseteru. Nggak saling pinjam meminjamkan kamera. Fenomena ya, harus disampaikan. Al-musyahidun al-kiram,
Ini prinsip saling mencintai karena Allah, karena ta'awun, tolong menolong dalam dakwah. Kalau tidak ada prinsip ini, saling mencintai satu sama lain karena Allah, karena ketaatan, karena keikhlasan lillahi ta'ala untuk menegakkan dakwah, tidak bisa dakwah ini terlaksana. Kata Nabi Muhammad SAW, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW bersabda, tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Harus berdasar. Ustadznya membenci krunya, ada dasarnya. Ustadznya benci dengan donaturnya, ada dasarnya. Dasar syariat. Ustadznya benci dengan DKM-nya, panitianya, orang yayasannya, atau ustadz yang lain. Karena ada kemaksiatan yang mereka lakukan. Ada penyimpangan agama yang mereka lakukan. Saya berkali-kali menyampaikan. Mungkin Akh David juga sering mendengarkan. Bosan bahkan mungkin. Kadang di mobil, kadang di sini, kadang di mobil. Antum semuanya orang tahu antum sekarang kru saya. Antum akan dipandang orang. Antum bagaikan yakni tangan dan kaki saya. Jadi hati-hati berbicara, hati-hati berbuat. Karena orang tahu antum krunya ustaz. Dalam berselancar di media sosial pun hati-hati. Ya. Apa yang diposting, apa yang ditulis, apa yang ditweet. Karena Anda seperti kaki tangannya ustaz sudah. Begitupun kemudian yakni individu di dalam sebuah yayasan, individu di DKM atau di panitia sebuah kajian. Ya. Tapi cinta dan benci ini harus lillahi ta'ala. Cinta kita karena ketaatan, benci kita karena kemaksiatan. Tapi harus disampaikan. Inilah prinsip al-wala wal bara'. Ada orang yang kita cinta dan loyal kepadanya mutlak, kaum muslimin. Ada orang yang kita benci kepadanya, bermusuhan kita dengannya, mutlak, musyrikin, kafirin. Atau sebagian kaum muslimin yang melakukan pembatal keislaman. Sudah ditegakkan hujah padanya, lanjut di dalam maksiatnya. Oh, lepas diri kita dengan mereka, bara'. Dan ada orang ketiga. Di satu sisi kita cinta, di sisi lain kita benci. Siapa? Mukmin pelaku maksiat. Maka ustadznya harus menasihati. Maka jamaahnya juga harus menasihati ketika ustadznya salah. Bukan didiamkan. Atau Anda menasihatinya di depan umum. Nasihati secara rahasia. Bukan di depan umum. Bukan di depan khalayak. Apalagi Anda posisinya sebagai jamaah ingin menasihati kesalahan ustadz. Tapi di depan khalayak Anda mempermalukannya. Dia akan membela kehormatannya. Apapun akan dia lakukan untuk membela dirinya karena Anda sedang mempermalukannya di depan khalayak. Dalam hal ini mungkin di postingan. Cinta kita kepada mereka karena dia muslim. Ustadznya kepada kru dan sebaliknya. Ustadz ke jamaahnya dan sebaliknya. Ustadz dan ustadz yang lain dan sebaliknya. Ke DKM, ke yayasan dan sebaliknya. Lillahi ta'ala, mencinta karena Allah, karena ketaatan. Tapi kalau ada kemaksiatan di antara mereka terjadi, harus saling menasihati. Bukan mendiamkan, itulah hak sang muslim yang harus mereka dapatkan. Ada pelanggaran terjadi pada mereka, ingatkan orang, cintai dia karena keislamannya, tapi benci dia karena kemaksiatannya. Tapi maksiatnya diingkari, orangnya dinasehati. Nasihatnya harus rahasia. Ini pondasi. Kata Nabi Muhammad SAW, tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Bukan karena urusan dunia. Nah, ini udah. Benci dan cintanya karena urusan dunia. Selesai sudah. Harus karena Allah.
Cinta kita karena ketaatannya, benci kita karena kemaksiatannya. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini berat ya, contoh untuk saya pribadi. Misal, ada kemaksiatan, ada pelanggaran dari seorang donatur misalnya. Kalau cinta dan bencinya tidak karena Allah, cinta dan bencinya karena harta si donatur yang menopang dakwahnya, Anda tidak pernah akan bisa menasihati dia. Betul, dia telah memberikan donasi, dia menopang dakwah. Tapi kalau dia salah, tetap diingatkan dong. Bukan Anda mendiamkannya, bahkan mungkin menopangnya. No. Ingatkan karena dia sedang bersalah. Karena suatu saat Anda pun bisa bersalah sebagai seorang ustaz, dia mungkin mengingatkan. Para ustaz, mungkin di antara jalan para donatur untuk kemudian meraih surga mereka. Ya. Maka harus niatnya sama-sama tulus lillahi ta'ala. Bukan tujuan duniawi. Bukan Anda ingin menguasai si ustaz. Akhirnya kemudian ketika ada kemaksiatan yang Anda lakukan, dia tetap topang kemaksiatan Anda. No. Salah. Harus lillahi ta'ala. Cinta dan benci karena Allah itulah tali iman yang paling kuat. Nabi Muhammad SAW bersabda, kita selesaikan poin kedua pada hadis ini. Kata beliau SAW, Dabba ilaikum da'ul umami qablakum, al-hasad wal-baghda'u hiya al-haliqah, haliqatud din la haliqatus sy'r. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, la tu'minu hatta tahabbu. Afala unabbi'ukum bisyai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afshus salam bainakum. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, kata Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, penyakit umat-umat sebelum kalian telah menyerang kalian, yaitu dengki dan benci. Terjadi ini. Penyakit umat-umat terdahulu sekarang sedang menyerang kita. Benci adalah pemotong agama dan bukan pemotong rambut. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalian tidak beriman hingga kalian saling mencintai. Tidak sempurna iman kalian maksudnya sampai kalian saling mencintai. Tapi penyakit orang-orang terdahulu itu sedang merebak di kita ini. Iri, dengki, benci, hasad. Makanya kayaknya tadi pagi ya Ustaz Ahmad posting tentang jangan membanding-bandingkan prestasi Ustadz tadi pagi. Ya. Karena itu akan memunculkan kedengkian nanti. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ada ustadz yang luar biasa dengan ceramahnya, retorikanya, karangannya, tulisannya, videonya. Keutamaan dia miliki. Yang lain mungkin gak punya. Kalau kemudian Anda kru dakwah ustadznya, Anda DKM masjid yang menopang ustadz tersebut, atau yayasan yang menaungi ustadz tersebut, tidak kemudian mencintai karena Allah, mesti Anda nanti yang melakukan adu domba. Karena awalnya Anda membanding-bandingkan persis. Tapi Anda bacanya tadi sore. Cuman kayaknya postingannya pagi ya. Silakan lihat postingan pesantren Intan Ilmu. Postingan Al-Ustaz Al-Fadil Ahmad Zainuddin Hafizahullah. Karena itu menumbuhkan iri dan dengki. Sudahlah masing-masing ustaz punya keutamaan dan tidak. Ada kelebihan dan kekurangan. Bersyukur kita akan kelebihan yang dimiliki, kita maklumi dengan kekurangan yang dia miliki. Gitu aja. Tapi kalau Anda banding-bandingkan terus, ustadznya juga bete. Hati ini lemah.
Makanya tadi saya sebutkan, ustadz itu siapapun dia mesti punya fans. Kalau dia sudah benci, fansnya akan ikut benci. Hancur dakwah karenanya. Kata Nabi Muhammad SAW, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian kerjakan maka kalian akan saling mencintai? Yaitu sebarkanlah salam di antara kalian. Kadang-kadang kita salam aja enggak satu sama lainnya. Gimana kemudian dakwah bisa jalan? Yang terakhir. Dengan prinsip ini kita harapkan dakwah itu sukses. Tolong menolong kita tidak akan sukses kecuali dengan perkara berikut ini. Selain yang pertama tadi, sadar akan pentingnya dakwah. Kedua, saling mencinta karena Allah. Ketiga, saling menasehati satu sama lain. Walaupun tadi di poin kedua sudah saya sampaikan, tapi ini poin terpisah. Saling menasihati satu sama lain karena kita manusia punya salah semua. Tapi ingatlah bahwasanya cara menasihatinya, timingnya harus tepat. Dengan kelembutan, dengan kerahasiaan, waktu yang tepat. Akhirnya Anda memuliakannya, ustadz kepada jamaahnya atau sebaliknya. Ustadz kepada krunya atau sebaliknya. Karena semua kita bersalah. Ustadz kepada pihak yayasan atau sebaliknya. Ustadz kepada DKM, panitia kajian atau DKM masjid atau mushola dan sebaliknya. Harus saling menasihati satu sama lain. Kalau enggak akan tegak dakwah ini. Enggak akan bisa kita saling tolong menolong satu sama lain. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saling menasihati satu sama lain. Rahasiakanlah nasihat Anda. Jangan nasihati saudara Anda yang bersalah di depan atau khalayak. Karena Anda menghinakannya. Juga yang terakhir. Jangan tiba-tiba ada perubahan pada diri Anda dan Anda tidak menerangkan. Orang jadi bingung. Dengan contoh yang tadi sama. Antar Ustadz A punya salah, yang B diem. Tiba-tiba diem. Tiba-tiba nggak nyapa. Tiba-tiba, semuanya tiba-tiba. Orang jadi bingung. Dia salah apa ya? Atau ke krunya, atau ke jamaahnya secara umum, atau ke DKM-nya, atau ke takmirnya, atau ke donaturnya. Tiba-tiba sikap Anda berubah drastis dan Anda tidak terangkan. Mereka bingung. Maka harus diterangkan. Ustaz, antum ada slip pada perkara ini. Akhi, ini jangan seperti ini postingannya. Macam-macam lah. Harus kemudian saling menasihati satu sama lain. Hingga kemudian dakwah ini bisa tegak. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Dan bermanfaat sadar dan khilaful, mohon maaf. Inilah bahasan berkaitan dengan ta'awun. Dalam berdakwah, pentingnya ta'awun dalam berdakwah. Ingat, siapapun di antara kita ketika berdakwah, dia sedang mengemban tugas Nabi dan Rasul yang luar biasa mulia. Maka harus saling dukung, saling topang, saling bantu. Enggak bisa kita jalan sendiri. Dan milikilah prinsip yang tadi. Semua kita sadar akan pentingnya dakwah. Semua kita saling mencinta lillahi ta'ala dan juga benci karena Allah. Dan saling menasihati satu sama lain. Wallahu a'lam bishawab. Para jamaah yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz bisa dengan mengaktifkan tombol raise hand. Atau bagi para jamaah yang malu atau pertanyaan panjang bisa dengan menyampaikannya di kolom komentar. Insya Allah kami sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya bagaimana menyikapi orang tua yang masih memaksa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan bid'ah yang marak terjadi di tempat saya dengan alasan kamu tinggal di sini, ikuti saja apa yang ada di sini. Siap. Maka tugas Anda berdakwah.
Itulah yang sedang kita bahas sekarang. Tapi lingkup Anda sekarang adalah sangat kecil, tapi ini paling berat. Orang tua. Ilmui apa yang Anda ingin dakwahkan. Berkaitan dengan penyimpangan yang ada ini. Sampaikan ke orang tua. Ilmu tersebut. Timingnya harus tepat. Ilmui. Timingnya harus tepat. Dengan kelembutan. Diksinya harus tepat. Ada skala prioritas. Di antara semua penyimpangan yang ada itu, mana yang paling parah? Itulah mulai lebih dahulu. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa agar Anda mudah berbicara dan mereka, khususnya orang tua Anda, mudah menerima. Wallahu a'lam bishawab. Sisanya, maka kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan mereka hidayah taufik. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Anda belum ada di posisi itu, Anda belum mumpuni dengan ilmu yang Anda ingin sampaikan, berbicara pun susah, minimal Anda nggak ikut-ikutan. Kalau Anda terkondisikan harus ikut, Anda ada di tempat, minimal bencilah dengan hati. Apalagi yang bisa dilakukan? Jadi kita tidak melakukan, tapi kita ada di tempat, minimal kita nggak ikut-ikutan. Di masyarakat maksudnya. Tapi kalau diposisikan sudah di tempat, di majelisnya, maka minimal Anda harus membencinya dengan hati. Itulah yang bisa dilakukan oleh seorang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mudahkan untuk Anda dalam berdakwah. Nah Ustaz, ini ada 2 pertanyaan yang masuk kepada kami. Ya. Anda bacakan ya Ustaz. Silakan. Nah pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anda mau tanya bagaimana cara menumbuhkan kembali semangat berdakwah setelah pandemi. Karena di masa pandemi ini kajian-kajian offline itu tidak bisa dilaksanakan karena ada pembatasan sosial dan lain-lain. Nah itu bagaimana caranya agar semangat berdakwah itu kembali? Semangat dakwah ya, bukan semangat menghadiri kajian ya. Oke. Al-musyahidun al-kiram, mungkin teman-teman tidak mendengar pertanyaannya. Jadi bagaimana menumbuhkan semangat dakwah? Pada muqaddimah yang tadi ulun sebutkan, itu adalah sebuah keutamaan. Di mana dakwah ini tugas paling utamanya Nabi dan Rasul. Anda ketika berdakwah, Anda sedang menjalankan tugas itu. Keutamaan yang seperti apa lagi Anda butuhkan untuk menyemangati diri Anda? Anda sedang mengemban tugas para Rasul. Anda sedang mengemban tugas para Rasul yang mulia. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada orang yang berdakwah kepada Allah. Di ayat yang tadi kita sebutkan. Fussilat 33. Jadi, untuk jawabannya, maka renungkan kembali. Baca Al-Quran, baca terjemahannya, baca tafsirnya, renungi, selami, dalami. Pertama, surah An-Nahl 36. Bahwasanya di setiap umat diutus seorang Rasul untuk berdakwah kepada Allah. Al-Anbiya 25 bahwasanya semua Rasul itu diwahyukan kepada mereka wahyu yang sama. Sembahlah aku. Dan kemudian Fussilat 33, tidak ada perkataan yang lebih baik dibandingkan orang yang menyuruh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat Allah cukup untuk kita, untuk menyemangati kita untuk selalu berdakwah. Dan ingat, ikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan mungkin di kota tertentu, kalau di Banjarmasin dan sekitarnya udah offline semua ya, walaupun tetap dengan prokes. Mungkin di kota tertentu atau mungkin kota penanya belum seperti di lain, maka yang online pun harus Anda ikuti. Ini mungkin lebih kepada semangat untuk nuntut ilmu ya, bukan dakwah.
semangat nuntut ilmu yang turun. Maka kalau kemudian kajian offline-nya belum buka, online-nya ikuti. Dan Anda kalau misalnya subhanallah, kalau Anda ingin ikuti, di setiap jamnya insya Allah ada. Setiap habis subuh, seabrek Anda bisa ikuti kajian online. Di waktu duhanya, habis zuhurnya, sorenya, habis maghribnya, habis isyaknya. Tinggal Anda mau atau tidak. Untuk kemudian menjaga semangat dan iman dengan tetap mengikuti kajian. Kembali kepada Anda. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Nah, pertanyaan kedua adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta antar sesama pegiat dakwah? Bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta para penggiat dakwah? Ulun sebutkan tadi. Ulun itu bahasa Banjar ya, artinya saya ya. Tapi dengan penuh hormat menyampaikan. Ulun sebutkan tadi sabda Nabi Muhammad SAW. Dan itu cukup untuk kita. Untuk kemudian mencintai saudara kita. Lillahi ta'ala karena ketaatan yang ada padanya. Tidaklah Anda mencintai seorang muslim, mukmin kecuali karena dia orang yang taat. Maka ketika Anda melihat ketaatan pada saudara Anda, sama akhwat, sama ikhwan, sesama penggiat dakwah, ustadz ke krunya, kru ke ustadznya, ustadz ke DKM, DKM ke ustadznya, dan sebaliknya antar ustadz bahkan. Adalah ketakwaan pada individu mereka masing-masinglah yang kemudian membuat kita akan saling mencinta. Tapi kalau misalnya ada tujuan-tujuan duniawi yang Anda inginkan dari jamaah, ustadz ke jamaahnya ada tujuan duniawi atau sebaliknya. Ustadz ke krunya atau sebaliknya. Ustadz ke DKM-nya atau sebaliknya. Ustadz ke donaturnya atau sebaliknya. Ada tujuan-tujuan duniawi. Anda tidak akan saling mencinta. Karena manusia, kalau kemudian Anda jadikan mereka tujuan, mereka akan mengecewakan. Berharap pada manusia itu pasti mengecewakan. Tapi kalau berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda nggak akan kecewa. Jadi kalau misalnya niat Anda memang lurus lillahi ta'ala untuk berdakwah sama-sama, mesti Anda akan saling cinta karena akan muncul dari masing-masing Anda ketakwaan, karenanya lah Anda akan saling cinta. Tapi kalau tujuannya duniawi, kemasyhuran, populer, terkenal, ustadznya dengan semua yang dia inginkan, atau sebaliknya dengan yang mereka inginkan. Selain dakwah tidak pernah akan berjalan dengan lancar, apalagi sukses, maka Anda tidak akan saling mencinta. Karena tujuan Anda tidak dapatkan di jamaah itu. Tujuan Anda tidak Anda dapatkan di ustadz itu. Atau sebaliknya. Jadi untuk menumbuhkan rasa saling mencintai adalah ketakwaan, keimanan, ketaatan yang ada pada masing-masing individu para penggiat dakwah. Itulah yang akan membuat kita saling mencintai satu sama lain. Kalau misalnya Anda ingin berdakwah, tapi Anda kemudian lakukan maksiat ini, itu, maksiat terus. Orang tidak akan mencintai Anda. Anda ustadznya atau bukan. Anda ustadznya atau krunya. Anda ustadznya atau DKI masjidnya. Anda ustadznya atau orang yayasannya. Bermaksiat terus, gimana orang akan mencintai Anda? Gak bisa. Lambat laun Anda akan tersisihkan. Karena ruh Anda sudah beda. Orang juga mungkin kemudian, secara pelan-pelan akan menjauh dari Anda karena mereka takut syubhatnya juga misalnya atau kecipratan kemaksiatan yang selalu Anda lakukan. Anda akan tertendang, Anda akan terdepak. Dari tujuan mulia dakwah teman-teman, Anda tidak taat.
Taati Allah Subhanahu wa taala semua kita sebagai individu. Dengannya insya Allah rasa cinta akan muncul karena ketaatan lillahi ta'ala, bukan karena tujuan dunia. Ya Allahu a'lam bishawab. Nah, kita rasa cukup ya. Sudah sejam 1/4 ya. Tapi ada pertanyaan lagi di WhatsApp, Anda baca dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah kita boleh berteman dengan seseorang yang berbeda manhaj? Semuanya kaum muslimin. Ya. Saya berteman dengan yakni kaum muslimin dengan manhaj yang berbeda-beda. Tapi kemudian kita harus tahu bagaimana kadar yang kita berikan kepadanya karena kita berbeda. Sewajarnya bagaimana kemudian seorang muslim dan yang lainnya berinteraksi. Karena semuanya kaum muslimin. Maka jika ada kesempatan untuk kemudian memberikan nasihat, dakwah tetap harus disampaikan. Sudah tersampaikan, maka berarti tugas kita sudah selesai. Lanjut dia kemudian dengan penyimpangannya, tanggung jawab dia kepada Allah. Orang kita sudah sampaikan kok. Tapi ketika berjumpa, Assalamualaikum. Ya. Dia sakit, mungkin kita kunjungi. Dia meninggal, kita salatkan. Dia kaum muslimin. Ya. Maka hak antara sama muslim tetap kita pertahankan. Tapi kalau misalnya ada kesalahan bahkan mungkin parah di antara mereka, tugas kita mendakwahi. Sisanya tugas kita selesai. Doakan agar kemudian Allah Subhanahu wa taala menyapanya dengan hidayah dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara memfilter teman dekat kita? Kalau Anda sudah belajar akidah yang lurus, Anda menjalankan ibadah sesuai tuntunan, maka teman Anda akan tersaring sendiri. Anda tidak akan berkumpul kecuali dengan yang sesama Anda. Al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh itu bagaikan tentara saling menguatkan satu sama lain. Kalau senada, seirama, selaras, dia mesti bertemu. Kalau tidak, mesti nggak ketemu. Jadi ada filter alami. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting Anda lurus dulu. Anda taat dulu. Maka orang yang akan ada di sekitar Anda adalah yang satu roh dengan Anda. Wallahu a'lam bishawab. Dan mohon doanya agar kami tetap berpegang teguh dengan manhaj yang hak ini, yaitu manhaj amin wa amin, berlaku untuk semua kita insyaallah. Terakhir. Satu lagi, saya ada pertanyaan satu lagi. Di sana ada? Saya mau baca pertanyaan terakhir dulu ya, dari WhatsApp ya. Ini cukup bagus ya. Assalamualaikum, mohon izin Ustadz, saya ingin bertanya apakah boleh kalau misalnya orang awam seperti saya bertanya kepada Ustadz yang mohon maaf, Ustadz yang ahli bid'ah. Dari mana Anda tahu dia ahli bid'ah? Kecuali Anda berilmu tentangnya. Bukan begitu. Gak bisa Anda katakan diri Anda awam sekarang. Ya. Anda sudah punya filter berarti. Anda sudah tahu berarti dia di atas sebuah kesalahan. Ilmu itu cahaya. Anda harus pilih kepada dari siapa Anda ngambil cahaya ilmu itu. Dan seabuk para ustaz tanpa mensucikan siapapun dengan keilmuannya masing-masing yang luar biasa, insya Allah lurus mereka, banyak Anda bisa tanya mereka kenapa kepada kemudian yang menyimpang. Ya, wallah alam bisa. Kebenaran bisa datang dari siapapun, tapi nuntut ilmu Anda harus milih orangnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan dan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Dan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan ya?
Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya etika dalam menyebarkan nasihat di grup WA yang dibentuknya grup itu asalnya bukan tujuan dakwah. Mohon nasihat hal-hal yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya, barakallahu fikum. Kalau misalnya grup itu adalah bukan grup untuk dakwah, Anda bikin grup yang lain. Mungkin itu grup alumni, nggak apa-apa. Tapi kalau laki-laki, isinya laki-laki semua. Kadang-kadang mungkin kita bersendau gurau pada porsinya, pada batasnya. Yang lepas kangen, no problem, boleh-boleh aja. Tapi kalau kemudian Anda ingin menjadikannya di grup dakwah, kalau Anda admin, sampaikan bahwasanya setelah ini mungkin setiap hari atau berkala saya akan sampaikan postingan-postingan tentang agama. Ya. Kalau Anda admin. Kalau Anda bukan admin, Anda minta izin ke admin. Jika Anda diizinkan, maka skala prioritas yang Anda posting harus Anda pelajari. Ya. Skala prioritas harus Anda pelajari. Di grup itu siapa yang sedang Anda dakwahi? Orang yang berilmukah? Orang yang berilmu bisa mendebatkah? Atau orang yang bodoh? Hadithun nasa biqadri uqulihim, kata Ali bin Abi Thalib, ajaklah manusia berbicara berdasarkan kadar akalnya. Atuhibbu ayyukadzdzaballahu wa rasuluh? Apa kamu mau Allah dan Rasulnya didustakan? Tentu enggak kan? Kita tidak ingin firman kemudian ditolak. Kita tidak ingin sabda kemudian ditolak. Tapi terkadang firman dan sabda ditolak, Anda salah menyampaikan. Salah diksi, salah timing, salah. Seabrek firman Allah, seabrek sabda Muhammad. Kalau cara Anda salah, enggak bisa diterima. Benar saja nih, Anda pakai skala prioritas, Anda berdakwah dengan ilmu, timingnya terkadang tepat. Semuanya sudah sesuai. Diksinya luar biasa, pas, perkataannya lembut, mungkin ditolak kok, apalagi kemudian tidak menggunakan metode itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini juga terkadang terjadi di grup-grup keluarga, di mana terkadang keluarga itu kompleks, yang macam-macam. Maka kalau Anda admin, umumkan. Kalau Anda nggak admin, minta izin. Ketika diizinkan, maka skala prioritas dalam berdakwah harus Anda mulai. Akidah dulu, mantapkan prinsip, mantapkan perkara akidah. Kalau sudah berbicara akidah, rukun iman. Dan Anda harus siap dengan kemudian ini respon keluarga Anda atau member grup. Akhirnya Anda harus belajar. Karena mungkin ada yang bertanya, kalau Anda memang hanya copy paste dari sebuah situs, sebuah artikel, maka sampaikan rujukan aslinya agar kemudian mereka bisa bertanya kepada ustadz penulisnya. Kalau Anda plagiat, Anda ingin tujuannya udah nggak benar nih ya, Anda cuplik perkataan ustadz, artikel ustadz, Anda sampaikan di grup keluarga atau grup siapa gitu ya, tapi kemudian Anda tidak berikan rujukan agar Anda mendapat pujian, Anda akan kena batunya nanti. Ada momen di mana orang bertanya, Anda nggak bisa jawab, lawang Anda cuma kopas kok. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang bisa kita sampaikan dan berikan kepadanya nasihatnya. Barakallahu fiikum. Kita sudah ya, Fit? Dan bermanfaat, salat dan khilaf, mohon maaf. Dan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.